Transisi dan transformasi terkini. Sejak tahun 1980-an, transisi dan transformasi sangat fenomenal. Kita telah mengalihkan perhatian kita ke sifat pengajaran dan pembelajaran yang kontekstual dengan penelitian tentang motivasi, pemilihan media, umpan balik, penilaian, gaya belajar, pembuatan prototip aplikasi cepat, dan sejumlah kerumitan lain yang mengaruhi pembelajaran atau pengajaran dalam pengaturan apapun. Pengaruh komputer sebagai teknologi baru yang aktual tidak terhapuskan di bidang ini. Nah, penekanan dalam instruksi berubah dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa sebagai kecenderungan terhadap teori pembelajaran konstruktivis. Nah, pada era web, setelah tahun 1994, World Wide Web menjadi sumber dasar bagi guru dan siswa di semua tingkat pendidikan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dominasi aktivitas pembelajaran online membuat objek pembelajaran, lingkungan pembelajaran online, perlindungan konten digital, webcasting, dan blog menjadi bagian dari terminologi sehari-hari di lapangan konstruktivisme dan postmodernisme. Juga telah mempengaruhi penelitian dan praktik tersebut. Dalam dekade terakhir pun, telah ada beberapa gerakan untuk memperluas program akademik untuk memasukkan teknologi dan peningkatan kinerja untuk mengatasi masalah selain yang bersifat instruksional. Nah, sebagai refleksi profesional, HICT juga telah mengambil pendekatan proaktif untuk merefleksikan sistem multimedia interaktif, kecerdasan buatan, penelitian otak, internet, informatika, ruang virtual, podcasting, arsitektur, konservasi terbuka, dan teknologi perangkat keras atau perangkat lunak. Tidak pernah terbayangkan bahwa membuat refleksi ini sulit, tetapi memang diperlukan kelompok profesional untuk masa depan kita saat ini dalam mempersiapkan generasi berikutnya. Kemudian program kurikulum dan generasi mendatang. Banyak institusi yang lebih tinggi dari pendidikan memiliki mandat historis atau institusional yang mendalam untuk menekankan satu atau yang lain. Sementara, program yang lain kesulitan untuk menemukan keseimbangan dan tumbang tindih antar arah yang bersaing, di mana keduanya dapat menjadi pilihan nyata bagi lulusan program. Ada beberapa komponen dalam bab ini, yaitu yang pertama, ada komponen etis. Pencantuman kata etis bertujuan dalam definisi ini untuk mengalihkan perhatian kita pada masalah akses penyampaian program, pengembangan produk, dan kesetaraan dalam program pasarjana. Hak cipta, penggunaan yang adil untuk pendidikan, dan masalah akses ke semua bentuk konten digital adalah masalah etika dan hukum bagi para praktisi pada saat ini, terlepas dari pengaturannya. Kemudian ada komponen kedua, yaitu komponen akuntabilitas. Istilah ini meningkatkan kinerja adalah pedang permata dua yang melintasi evaluasi dan penilaian profesional dalam program tersebut. Tekanan politik dan harapan publik untuk meningkatkan akuntabilitas telah menyebabkan lingkungan di mana pengukuran kinerja dan penilaian hasil menjadi sebuah norma. Kinerja diukur dan dilaporkan untuk program, lulusan, organisasi, dan pelajar. Kinerja juga membawa arti terapan dalam bidang ini yang sering dibedakan dengan konteks di mana dan untuk siapa kita menerapkan keterampilan dan pengetahuan kita. Bagian dari definisi HICT ini menyoroti lebih banyak elemen yang disposisional dari definisi dan praktik. Kemudian ada komponen keterampilan. Sebaliknya, definisi ini terus berfokus pada beberapa aspek persiapan tradisional yang terkait dengan instruksional dan pengembangan sistem, membuat, menggunakan, dan mengelola. Komponen keterampilan untuk praktik yang telah terbukti dalam setiap definisi bidang. Komponen selanjutnya adalah komponen pengetahuan. Komponen terakhir ini ada komponen pengetahuan pada definisi ICT. Pengetahuan merupakan proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Proses dasar konseptual, penelitian, dan akses ke inovasi baru memerlukan tinjauan yang sistematis program akademik untuk memastikan bahwa kurikulum dan pengalaman memungkinkan pengembangan pengetahuan tersebut. Tinjauan kurikulum juga harus mencakup tinjauan penelitian terbaru dan teori untuk dimasukkan dalam program untuk memungkinkan profesionalitas baru yang berbasis pengetahuan yang akan diperlukan untuk terus mengembangkan basis keterampilan mereka setelah mereka berlatih di lapangan. Tinjauan program dan standar profesional. Pada tahun 2000, National Council for Accreditation of Teacher Education mengadopsi standar ini karena Badan Akreditasi Nasional ini mengakui ICT sebagai Specialty Professional Association atau SPA yang bertanggung jawab untuk menyediakan keahlian tinjauan program untuk program di bidang teknologi pendidikan, dan mereka juga yang mempersiapkan spesialis media sekolah. Standar ini secara langsung selaras dengan basis pengetahuan dan keahlian yang diartikulasikan oleh definisi Searle and Rees pada tahun 1994. Yang mencakup desain, pengembangan, pemanfaatan, manajemen, dan evaluasi. Dalam setiap standar, terdapat beberapa indikator yang memberikan contoh jenis pengetahuan atau keterampilan yang dapat dinilai di antara siswa. Siklus penilaian selesai ketika kurikulum program, pengalaman, dan penilaian diselaraskan dengan standar dan misi dan visi khusus terhadap suatu program tersebut. Standar masa depan. Definisi Searle and Rees pada tahun 1994 memiliki dampak yang signifikan terhadap standar ICT pada tahun 2000. Dan kita harus berharap bahwa revisi serupa akan terjadi saat standar ICT 2009 dikembangkan. Demikian pula standar ICT yang tahun 2000 sengaja dibuat luas dalam mengidentifikasikan indikator kinerja yang mencakup berbagai konteks untuk penerapan praktik. Misalnya, persiapan guru K12, prajabatan, fakultas pendidikan tinggi, spesialis media sekolah, pelatih perusahaan dan pemerintah, dan juga pengembangan.
Mengingat definisi ICT ini, orang akan mengharapkan standar ICT pada tahun 2009 untuk memasukkan pandangan yang lebih luas dari konteks penerapan bidang tersebut. Proses tinjauan berulang terhadap standar dan indikator profesional untuk merelevansi dengan aplikasi kontemporer dalam praktik tersebut adalah hasil penting dari dampak evaluasi definisi. Orang harus mengharapkan revisi yang signifikan dalam indikator untuk mengikuti perkembangan dan penelitian, teori, dan praktik terbaik seperti yang diakui pada saat ini.